Pada episode sebelumnya diceritakan Lu Feng telah sampai di planet Mars, dan melihat bentuk piramida di hadapannya. Luo Feng terkejut melihat piramida, sementara mereka terdegradasi di permukaan, keseluruhan strukturnya masih hampir sempurna. Ada total 9 piramida, tampaknya tidak ada pengaturannya, namun konstruksinya pasti seragam. Dari pekamungan sekilas, mereka tampak membentuk satu piramida yang sangat besar. Piramida, dan di bawahnya ada, Luo Feng sangat terkejut, kota. Di bawah piramida, ada bayangan kota tua, orang hampir bisa melihat di mana jalan, dan jalur transportasi dulu dengan pembangunan beberapa bangunan. Namun pastinya itu sudah ditinggalkan beberapa tahun yang lalu. Luo Feng terbang langsung ke arahnya, kemudian dengan cepat turun, mendarat di permukaan Mars yang dipenuhi pasir. Sudah lama ditinggalkan, Luo Feng mengkamungi pagar yang runtuh dan dinding yang bobrok, semakin dipenuhi dengan kejutan dan kecurigaan. Babata, apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu terkejut? Babata berkata, itu kejadian biasa. Apakah ini normal? Ucap Lu Feng. Tentu saja itu normal. Ini adalah medan bintang, sebelum diperintah oleh pemiliknya, itu milik wilayah kerajaan Silver Blue. Babata berkata, dan bumi, hanyalah salah satu dari 2 planet dengan kehidupan dalam radius 1000 tahun cahaya, ucap Babata. Apakah ada lagi? Ucap Luo Feng dengan penasaran. Planet lain dengan kehidupan, berjarak sekitar 100 tahun cahaya dari bumi. Bahkan dengan kecepatan cahaya, masih membutuhkan waktu hampir 100 tahun untuk mencapainya. Babata berkata, hanya dengan mencapai kecepatan cahaya dan melewati alam semesta secara langsung, bisakah seseorang dengan cepat mencapainya? Luo Feng mengangguk. Bumi, sebagai planet kehidupan, hanyalah planet tingkat rendah di Kekaisaran Silver Blue, secara alami diisi dengan banyak manusia. Babata berkata, penggunaan aslinya adalah, planet peternakan, digunakan untuk mengumpulkan dan mengembangbiakkan berbagai jenis monster yang kuat, menjualnya untuk mendapatkan uang setelah menjinakkan mereka. Populasi manusia diperkirakan beberapa juta, mereka semua untuk memelihara dan menjinakkan ternak. Luo Feng juga tahu, sebuah planet dengan kehidupan dikategorikan menjadi satu dengan kepadatan besar manusia yang hidup, planet liburan untuk melihat-lihat, planet peternakan, planet kehutanan, planet pertanian, planet industri, dan lain-lain. Misalnya, beberapa kekuatan besar di alam semesta akan menggunakan seluruh planet untuk membangun seluruh industri. Bumi berkembang biak, memiliki banyak monster yang berharga, itu adalah salah satu aset kerajaan Silver Blue yang lebih penting, itulah mengapa mengatur armada antar bintang untuk ditempatkan di sana. Babata berkata, tentu saja, mereka juga mengkamulkan kapal pengangkut antar bintang untuk mengangkut sejumlah besar peralatan pertambangan ke planet mineral terdekat untuk menggali dan menambang. Babata berkata, saat itu, ada banyak penambang di Mars yang bekerja. Hasilnya, mereka membangun basis penambangan ini. Nanti, pemilik armada antar bintang tewas dalam satu pukulan. Tidak ada kapal pengangkut antar bintang yang bisa datang, para penambang di Mars tidak dapat menerima sumber daya apapun, bahkan jika mereka membuat sumber daya sendiri, mereka tidak dapat mempertahankannya dalam waktu yang lama. Itu sebabnya, semuanya hilang sekarang, ucap Babata. Luo Feng kaget, jadi begitulah ceritanya, piramida ini adalah penambangan. Piramida ini adalah menara energi. Babata berkata, jenis menara energi ini, didasarkan pada model sumber kemajuan energi otomatis yang lebih rendah, rasio kualitas harganya lebih tinggi. Dengan penggunaan piramida ini, ras manusia tidak akan pernah bisa mengejar ras robot. Kemajuan robot sangat maju dalam teknologi mereka. Babata tidak bisa menahan diri dan berkata, ras manusia tidak memiliki cara untuk bersaing dengan mereka, misalnya, manusia hanya dapat mengkamulkan evolusi untuk melangkah ke level abadi, tetapi kemajuan mesin, sebenarnya milik makhluk hidup AI, sementara mereka yang tidak memiliki jiwa, mereka masih bisa memiliki kemampuan bertempur dari yang abadi. Luo Feng terkejut di dalam bentuk kehidupan AI, meskipun mereka memiliki emosi manusia dan lain-lain, mereka tetap AI, tanpa jiwa. Sama seperti Babata, ras automation tidak memiliki jiwa, namun mereka mampu menghasilkan petarung yang abadi. Secara ilmiah, mereka memang sangat kuat. Angin kencang bertiup, membuat pasir dalam jumlah besar dengan suara yang berdesir. Luo Feng berdiri di tanah. Babata, pindai mineral, kata Luo Feng kepada Babata.
Mengaktifkan pemindaian mineral. Kapal naga hitam yang melayang di udara segera memulai fungsi pemindaian mineralnya, sesaat kemudian telah berlalu. Luo Feng, planet Mars memiliki simpanan kaya akan sumber daya mineral besi hitam, ucap Babata. Besi hitam? Ucap Lu Feng seraya bertanya. Benar, jika diterjemahkan ke dalam bahasa China, kamu bisa menyebutnya besi hitam. Ucap Babata menjelaskan, besi hitam adalah logam kelas A8, sangat kokoh, salah satu penjual terbaik di alam semesta. Tidak ada logam kelas B, ucap Luo Feng dengan alis berkerut. Lu Feng saat ini adalah binatang bertanduk emas tingkat bintang, menelan logam kelas B akan memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Tidak, Babata berkata dengan bersemangat, tapi besi hitam itu banyak. Di dalamnya seharusnya ada sedikit esensi besi hitam. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Besi hitam adalah kelas A8, roh besi hitam adalah kelas B8, dan esensi besi hitam yang sangat langka adalah kelas C8. Sama seperti kapal planet Yunmo, hampir semua badan kapal terbuat dari esensi tembaga hibrid. Tembaga hibrida ini dengan sendirinya adalah logam kelas D9, rohnya adalah kelas E9 dan intinya adalah kelas F9. Mineral besi hitam yang besar, memiliki satu roh besi hitam dari 10.000 besi hitam normal bukanlah hal yang buruk. Sebuah esensi besi hitam, dari 10.000 roh besi hitam tidak buruk. Besi hitam itu sendiri sangat berharga. Kapal planet Yunmo yang sebagian besar dibangun dari esensi tembaga hibrida pasti sangat mahal. Satu esensi tembaga hibrid saja akan membuat tuan domain menjadi gila karenanya. Namun, bahan yang dibutuhkan untuk perbaikan kapal, bahkan di wilayah yang luas di kerajaan Gunung Naga Hitam, tidak dapat ditemukan. Luo Feng, 9 menara energi ini memiliki fungsi pemblokiran pemindaian. Mereka menyelimuti area tertentu, sehingga tidak dapat dipindai. Namun, di bawah menara energi piramida, ada kota besi. Saya hampir tidak dapat memindai sebagian kecil kota besi itu. Kata Babata. Kota besi, ucap Luo Feng terkejut, di bawah tanah terdapat kota besi. Namun, area seluar 100 meter yang telah saya pindai tidak memiliki kehidupan. Ayo pergi, ikuti terowongan kiri sepanjang 12 km untuk masuk, kamu akan dapat mencapai kota besi bawah tanah. Permukaan Mars memiliki rute tertentu, yang tampak seperti terowongan besar yang runtuh secara alami dengan diameter beberapa ratus meter. Luo Feng segera bergegas ke terowongan, menuju ke bawah tanah yang lebih dalam. Kota besi. Luo Feng memperluas energi rohnya, sebagai master spiritual penjelajah bintang level 6, memperluas energi rohnya memungkinkan dia untuk menangkap area lebih dari 6.000 meter luasnya. Luo Feng mendarat di tanah, di depannya, ada lumpur dan debu yang suram, dia hampir tidak bisa melihat logam hitam. Menggunakan energi rohnya, Luo Feng telah menyadarinya sejak awal di balik semua lumpur terdapat pintu kota yang sangat besar. Nomor 1, dorong hingga terbuka. Pikiran Luo Feng bergerak, sementara dia sendiri melayang dan menciptakan jarak yang jauh antara dia dan pintu. Robot black metal muncul dari udara secara tiba-tiba. Secara kekuatan, Luo Feng tidak bisa menandingi robot black metal ini. Lengan kuat robot black metal itu dengan keras mendorong pintu besi yang sangat besar, menggunakan kekuatannya, pintu besi itu bergemuruh dan perlahan terbuka, sejumlah besar lumpur berjatuhan darinya, debu dan pasir memenuhi udara. Pancaran cahaya putih yang menyilaukan melesat keluar, hampir menyelimuti seluruh pintu besi, 7-8 sinar cahaya yang menyilaukan ditembakkan langsung ke tubuh robot logam itu, menghantam seluruh tubuhnya dan membantingnya ke dinding terowongan, menyebabkan sejumlah besar lumpur hancur, namun Luo Feng berada jauh dari keruntuhan. Sial, kota besi ini masih beroperasi. Luo Feng terkejut, pemindaian dari kekuatan spiritual saya menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun di sana, yang tersisa hanyalah debu. Kesembilan menara energi itu masih beroperasi normal, sehingga kota besi masih bisa beroperasi. Bahkan dengan semua manusia mati, pekerjaan dan kekuatan kota besi ini masih belum lenyap, ucap berkata, Luo Feng, masuk. Kota besi yang dibangun dengan segera seperti ini, pertahanan mereka tidak akan sekuat itu. Juga sekarang, anggur kontak awan adalah penjelajah bintang level 9, hampir mencapai level bintang. Dulu ketika Luo Feng bertarung melawan binatang tanduk emas, anggur kontak awan sudah menjadi penjelajah bintang level 7. Ketika Luo Feng merawat tubuhnya selama lebih dari setahun sebelumnya, anggur kontak awan berada jauh di laut dan Babata terus-menerus memberinya makan kristal muya.
Sebelum 1 tahun berlalu, ia telah berkembang menjadi penjelajah bintang level 9. Satu-satunya hal adalah ia terjebak di ambang pintu, belum menyeberang ke level bintang. Kecepatan ini, untuk anggur kontak awan yang dibudidayakan secara khusus, sama sekali tidak cepat. Sementara itu di kota besi, Luo Feng bergerak di depan robot logam, terbang jauh di bawah tanah ke kota besi, menahan satu sinar laser dan bergerak masuk. Dengan pemindaian energi roh Luo Feng, dia menyadari kepadatan kelompok bangunan di dalam kota sangatlah tinggi. Luo Feng, hampir seluruh kota terbuat dari besi hitam. Ucap Babata berkata, cepat, ikuti apa yang saya katakan. Pertama-tama putuskan aliran listriknya, cegah beberapa bangunan penting kota besi ini agar tidak rusak. Ucap Babata kembali. Baiklah. Luo Feng sangat paham tentang pentingnya memutus catu daya. Di sisi kiri, buat kurva. Di sisi kanan, ya. Babata mengarahkan, dengan sangat cepat dan membawa Luo Feng ke tempat di mana sejumlah besar pipa logam berkumpul dengan rapat. Gunakan intisari tembaga hibrid, potong semuanya. Kata Babata. Dibalut baju besi anggur kontak awan merah, Luo Feng melihat pipa 100 meter di depannya, pikirannya bergerak. Kemudian bayangan pecahan merah darah melewati pipa satu demi satu, dengan Luo Feng menjadi master spiritual penjelajah bintang level 6 dan juga ditambah kekuatan jiwa bintang level 3-nya total 32, terlihat sangat kuat seperti benang baja energi roh mengelilingi pecahan inti tembaga hibrid, terdengar suara menusuk telinga dari besi yang ditebas bergema. Sejumlah besar bunga api pun beterbangan, terdengar suara gemuruh dan suara ledakan dari logam. Masih ada 8 menara energi lagi. Kata Babata. Babata, tunjukkan jalannya. Luo Feng dengan cepat terbang. Ini adalah pangkalan mineral. Sejak penghancuran kapal transportasi antar bintang dan menipisnya sumber daya, bersama dengan dampak lingkungan, para penambang terpaksa bersembunyi di bawah tanah, mengumpulkan sejumlah besar mesin untuk dengan cepat membangun konstruksi minyak mentah untuk dijadikan kota besi. Bahan paling melimpah, besi hitam digunakan untuk sebagian besar kota ini. Setelah bertahun-tahun berlalu, menara energi masih berjalan dan kota ini masih berfungsi. Itu pasti patut mendapatkan pujian. Beberapa menit berlalu, semua pasokan energi ke kota besi dipotong oleh Luo Feng. Haha, sudah beres. Luo Feng, jika tebakan saya tidak salah, semua esensi besi hitam yang digali oleh para penambang nanti seharusnya disimpan dengan hati-hati di suatu tempat. Mari kita mulai penggalian kita, apapun yang kita anggap berharga, kita akan ambil semuanya. Kata Babata. Luo Feng segera terbang di dalam kota besi di bawah tanah, dan memulai penggalian besarnya. Waktu berlalu detik demi detik, saat itu di planet Mars, di kota besi bawah tanah, Luo Feng, yang mengenakan baju besi merah darahnya, dia menggunakan energi rohnya untuk menyapu sekelilingnya, memulai pencariannya di kota bawah tanah kuno tersebut. Luo Feng, pergilah ke gudang, ucap Babata. Besi hitam yang digali oleh penambang saat itu harus disimpan dengan aman di gudang penting. Energi roh Luo Feng meluas ke area 6.000 meter, menyebar di beberapa jalur, konstruksi dan lain-lain di dalam kota bawah tanah. Ada kata-kata di semua tempat ini. Kata-katanya dalam bahasa alam semesta. Dengan kata-kata ini, dalam sekejap, Luo Feng dapat dengan mudah menemukan tempat terpenting di kota besi itu, biji besi hitam dan gudang material. Ketika Luo Feng turun ke gudang besar, dia tidak bisa untuk tidak terkejut. Gudang di depannya memiliki besi hitam dalam jumlah besar, hampir seperti gunung kecil. Bukan hanya bagian dalam gudang yang penuh sesak, bahkan halaman luar pun berserakan besi hitam. Haha, dulu para penambang terjebak di Mars, bahkan dengan besi hitam dalam jumlah besar mereka tidak punya cara untuk mengangkutnya. Besi hitam dengan demikian menjadi yang paling tidak berharga dari segalanya. Seluruh kota besi ini terbuat dari besi hitam, tentu saja mereka akan membuangnya begitu saja di sini. Ucap Babata. Luo Feng, cari baik-baik, lihat apakah kamu bisa menemukan roh besi hitam. Luo Feng mengagumi gunung kecil di depannya dan merasa tidak berdaya. Menggunakan kekuatan untuk masuk, bagaimana cara kerjanya, besi hitam kelas A8, hanya kekokohannya yang sulit dihancurkan oleh petarung level 8 petualang bintang. Luo Feng, menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak, masih akan kesulitan untuk menerobos, mendobrak tanah dan lumpur sangatlah mudah, tetapi menggunakan tubuhnya untuk menembus gunung kecil besi hitam. Itu seperti orang biasa yang mencoba menerobos bumi, itu sangatlah sulit. Mengumpulkan,
Pikiran Luo Feng bergerak. Besi hitam dalam jumlah besar lenyap, tumpukan lainnya lenyap. Dengan menggunakan cincin ruang penyimpanan, Luo Feng dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar besi hitam. Babata, cincin penyimpananku tidak cukup besar, bantu aku mengambilnya. Luo Feng berkata kepada Babata. Cincin penyimpanannya sendiri hanya berukuran panjang 600 meter, lebar 500 meter, dan tinggi 100 meter. Ruangnya, kurang lebih 30 juta meter kubik, jika dia memasukkan semuanya, itu mungkin masih mungkin. Namun, Babata memiliki ruang penyimpanannya sendiri, mengapa tidak memanfaatkannya? Luo Feng yang licik, tidak masalah, saya akan mengurusnya. Babata berkata dengan mudah. Dia menyaksikan dengan mata telanjangnya ketika gunung besi hitam dengan cepat menghilang dari tumpukan demi tumpukan. Dalam sekejap, bagian luar gudang, termasuk halaman besar, yang dikotori oleh gunungan kecil besi hitam, dibersihkan dan disimpan di ruang penyimpanan Babata. Total 100 juta, 18 ton, ini masih terlalu sedikit. Ini hampir tidak bisa membangun kapal perang antar bintang kecil, kata Babata kembali. Luo Feng tertawa, melangkah menuju gudang. Dengan penghalang besi hitam yang menghalangi, tampilan gudang itu sekarang terlihat. Itu besar dan persegi panjang, itu pintu besar tertutup rapat. Luo Feng menatap pintu besi hitam tebal dan besar, pecahan esensi tembaga bibrida menjadi seberkas cahaya dan dengan keras membanting pintu, mengiris ke dalam. Ini sangat tebal. Luo Feng jelas bisa merasakan penggunaan energi roh yang besar. Esensi tembaga bibrida dapat dengan mudah mengiris besi hitam, tetapi karena ketebalannya, dia masih perlu mengeluarkan sedikit energi roh. Setelah selam kurang lebih setengah menit lamanya, dia akhirnya berhasil membuat lubang yang cukup besar untuk dilalui seseorang. Metode lama yang sama digunakan, membiarkan Babata menyimpan besi hitam dalam jumlah besar ke dalam ruang penyimpanannya. Warna merah tua, perhatian Luo Feng dibawa ke tumpukan kecil logam merah tua di kejauhan, dari sejumlah besar kenangan yang diwarisi, memindai melalui data besi hitam, ia menyimpulkan bahwa logam di depannya adalah roh besi hitam. Akhirnya menemukannya, Luo Feng sangat bersemangat. Dunia internal binatang bertanduk emas itu, saat ini dibutuhkan untuk menelan logam kelas B agar kecepatan pertumbuhannya meningkat. Babata, lihat, berapa banyak roh besi hitam yang ada. Luo Feng berjalan ke arah roh besi hitam, penjaga perak cair muncul dari udara. Ia menatap roh besi hitam, pupilnya bersinar dengan cahaya, itu jelas mengumpulkan informasi tentang roh besi hitam. Volume sekitar 35 meter kubik. Sekitar total 1.200 ton. Kata Babata memberikan informasinya. 1.200 ton. Saat ini binatang yang menelan dapat menelan sekitar 100 ton logam kelas B8 setiap hari, yang berarti, ini cukup untuk sekitar 10 hari. Sekedar informasi ya guys, jika binatang bertanduk emas bintang tingkat 3, dan menelan nilai logam dari bumi, ia bisa menelan hingga 100 juta ton logam, misalnya alasnya, panjang dan lebarnya melebihi 500 meter, dasar besi yang sangat besar ini, masing-masing terbuat dari sekitar 10 juta ton logam. Ketika itu saat masih level bintang 1, dia perlu menelan beberapa pangkalan militer agar menjadi penuh. Sekarang di tingkat bintang 3, kapasitasnya telah meningkat, bahkan membutuhkan lebih banyak menelan. Logam kelas A8, dibutuhkan puluhan ribu ton sehari. Namun, kelas B8, mendekati 100 ton sudah cukup. Ini masih terlalu sedikit, ucap Luo Feng menggelengkan kepalanya. Setelah mengumpulkan semua besi hitam lainnya dari gudang, dia masih tidak menemukan roh besi hitam lagi. Babata, roh besi hitam di sini sangat kecil. Luo Feng tidak bisa menahannya untuk bertanya. Tidak sedikit, itu adalah binatang bertanduk emas yang menelan terlalu banyak, 1.200 ton terlalu sedikit. Ucap Babata, dari garis keturunan elit di antara monster luar angkasa, setiap orang dari mereka sangat kuat. Binatang api itu menelan bintang, kamu, seperti binatang bertanduk emas tidak boleh menelan bintang, tetapi kebutuhanmu masih sangat tinggi. Saat kamu mencapai level penguasa sektor, kamu akan menelan logam kelas E, menelan sebanyak itu, bahkan gurumu, Master Planet Yunmo, akan bangkrut karena memberimu makan logam kelas E. Luo Feng terpaksa tertawa, itu benar, saat dia tumbuh, dia membutuhkan logam tingkat yang lebih tinggi. Kecuali jika kamu ingin menghemat banyak uang, tapi kamu akan tumbuh dengan sangat lambat. Namun untuk tumbuh dengan cepat, akan membutuhkan banyak uang untuk membeli logam murni. Mari lanjutkan pencarian. Mari kita lihat apakah ada lagi roh besi hitam di kota besi ini.
Mereka menjarah area yang sangat luas. Seluruh kota terbuat dari besi hitam. Namun, tempat tinggal dan beberapa tempat lain tidak. Dalam kurun waktu yang lama, banyak dari mereka yang mengalami degradasi. Dengan menyebarkan energi roh ke area yang luas, Luo Feng kadang-kadang akan menemukan potongan kecil dari roh besi hitam di dalam tempat tinggal yang terdegradasi. Jelas mereka disimpan oleh para penambang. Sampai dengan saat ini sebenarnya bertambah hingga lebih dari 1000 ton. 32 menit kemudian, Luo Feng menendang pintu ruang bawah tanah sebuah rumah yang kotor dan rusak, debu beterbangan dari pintu. Pintu roh besi hitam. Bahkan jika pintunya terbuat dari roh besi hitam, apalagi yang ada di ruang bawah tanah ini. Luo Feng sangat senang, kumpulkan. Segera menyimpan pintu besi hitam berat yang setidaknya beberapa ton ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berjalan ke ruang bawah tanah yang telah ditinggalkan lebih dari 100.000 tahun tersebut. Ruang bawah tanah itu sangat besar sekali. Ya Tuhanku, Luo Feng menatap, di dalam ruang bawah tanah yang sangat besar, sejumlah besar senjata yang terdegradasi diatur dengan rapi. Yang paling memakan tempat adalah tumpukan logam merah tua yang padat, ukurannya saja, jauh melebihi apa yang telah dikumpulkan Luo Feng dari gudang sebelumnya. Juga, di tengah logam merah tua, ada sepotong logam merah darah. Roh besi hitam, begitu banyak roh besi hitam. Di sini, apakah itu esensi besi hitam? Luo Feng tercengang, sebenarnya ada lebih banyak yang disimpan di sini daripada di gudang. Babata, cepat dan hitung, berapa jumlahnya? Kata Luo Feng. Karena efek dari piramida, Babata hanya bisa menggunakan pelindung perak cair, melalui mata mereka, mengumpulkan data dan menghitung. Ada sekitar 12.300 ton roh besi hitam, esensi besi hitam kelas C8, beratnya sekitar 360 kg. Kata Babata, ini lebih dari sekadar gudang. Luo Feng sangat terkejut. Roh besi hitam di dalam gudang itu berjumlah sekitar 1000 ton, tidak ada esensi besi hitam sama sekali. Luo Feng, saya sarankan untuk pergi sekarang ke kantor pemantauan utama kota besi bawah tanah, menghubungkan ke sistem kontrol AI dan memeriksa sejarah tempat ini. Babata berkata, saya heran dengan kota besi bawah tanah ini, karena penambang terjebak dalam waktu yang lama, sistem politik internal mungkin telah berubah. Roh besi hitam dan tempat penyimpanannya mungkin telah berubah juga. Baiklah, Luo Feng setuju dengan apa yang dikatakan Babata. 5 menit kemudian, robot black metal bekerja, langsung terhubung ke sistem pemantauan utama kota besi. Karena mendapat dukungan dari menara energi, sistem pemantauannya berfungsi sepenuhnya sampai Luo Feng memutus daya. Dengan sangat cepat, mereka meretas. Saya telah menemukan datanya. Saat itu, Master menghancurkan armada antar bintang dengan satu gerakan. Ada total sekitar 3,2 juta penambang yang terjebak di sini di planet Mars. Melalui jaringan Universe, mereka meminta bantuan, bahkan menawarkan hadiah untuk penyelamatan mereka. Namun, setelah mundur ke bawah tanah dan tidak menerima bantuan untuk waktu yang lama, sistem politik mulai berubah. Di antara para penambang, rasio pria dan wanita adalah 20:1. Ini seperti di bumi ketika Panglima Perang berjuang, 3,2 juta orang ini memulai konflik internal. Lagi pula sumber daya terbatas, wanita cantik bahkan lebih terbatas. Beberapa roh besi hitam yang berharga, dan bahkan esensi besi hitam yang lebih berharga, diambil dan disimpan oleh beberapa orang kuat di rumah mereka sendiri. Namun, sumber daya di planet Mars terbatas, mengumpulkan sumber daya dan membuat makanan menjadi semakin sulit. Kota besi ini, tidak memiliki data yang dibutuhkan untuk membangun kapal semesta, oleh karena itu mereka selalu meneliti pembuatan kapal. Selama ribuan tahun lamanya, mereka akhirnya dengan susah payah berhasil membangun 3 kapal kecil, mengirim beberapa elit mereka keluar dari planet ini untuk mengumpulkan harapan, untuk bertahan hidup. Kemudian, ribuan ras yang berbeda mati dalam tidur mereka. Kota besi ini telah dipertahankan selama lebih dari 3.000 tahun, sebelum akhirnya musnah. Ucap Babata menjelaskan. Luo Feng menghela napas. Lebih dari 3 juta nyawa, terus berjuang. Mars memiliki kekurangan sumber daya dan tanpa pengisian ulang, tidak ada harapan sama sekali. Luo Feng, ayo pergi, aku punya peta untuk para pemimpin dan mereka yang memiliki kekuasaan. Rumah mereka semua ada di sini, mari kita pergi ke semua sarang mereka dan memeriksanya, ucap Babata menambahkan. Baiklah.
ucap Luo Feng dengan mata yang berbinar. Mereka menggeledah total 12 rumah, di antaranya ada 8 sarang yang benar-benar kosong. 4 tempat lainnya, hadiahnya lebih besar dari gudang. Untuk selanjutnya, seluruh kota besi bawah tanah, Luo Feng benar-benar membersihkan semua roh besi hitam dan esensi besi hitam. Secara khusus, jumlah total roh besi hitam telah mencapai sekitar 33.600 ton, esensi besi hitam telah mencapai sekitar 2,34 ton. Lebih dari 30.000 ton roh besi hitam, cukup untuk menelan selama 1 tahun. Luo Feng berdiri di pintu masuk kota besi, melihat kembali ke kota hitam, pikirannya agak bermasalah. Untuk membuat binatang bertanduk emas itu tumbuh lebih cepat, harganya sangat mahal. Ketika mencapai tingkat alam semesta, binatang bertanduk emas tingkat alam semesta, kekuatan menelannya akan lebih gila lagi. Esensi besi hitam ini bahkan tidak akan cukup untuk menelan 1 hari saat itu. Setelah menyapu seluruh kota besi bawah tanah, Luo Feng terbang keluar melalui pintu masuk. Luo Feng, tunggu sebentar. Ucap Babata seraya berteriak. Mengapa? Babata, ucap Luo Feng penasaran, apakah kota besi masih menyimpan lebih banyak harta? Ucap Lu Feng. Bodoh. Seluruh kota besi itu berharga, bukan esensi besi hitam atau bahkan roh besi hitam. Tapi, hampir seluruh kota terbuat dari besi hitam. Ucap Babata menjelaskan. Luo Feng pun kaget. Luo Feng, tidakkah kamu menyadari bahwa saat ini kamu sangat miskin? Ucap Babata sambil tersenyum meledek. Sangat miskin? Tanya Lu Feng. Apakah kamu punya uang? Saya berbicara tentang mata uang yang memungkinkan kamu berfungsi di alam semesta, bukan uang di bumi. Apakah kamu memiliki? Ucap Babata kembali bertanya. Mendengar itu alis Luo Feng berkerut. Di bumi, uang tidak ada artinya baginya, namun di alam semesta yang luas, dia memang sangat miskin. Pertama, dia tidak punya uang di tangan. Kedua, dia tidak punya uang di rekening bank alam semesta. Guru kamu memang telah menyiapkan 3 akun untuk kamu, tapi itu untuk bisa diambil saat kamu benar-benar mencapai level bintang dan level alam semesta, dan level penguasa sektor. Hanya dengan begitu kamu dapat mengakses akun ini. Ucap Babata kembali menjelaskan, sebelum kematiannya, dia membuat ketiga akun ini melalui jaringan virtual semesta. Dia juga meminta kamu untuk mengambilnya secara pribadi dengan kekuatan kamu sendiri. Sementara tubuh binatang bertanduk emas kamu telah mencapai tingkat bintang, namun, maukah kamu membawa tubuh binatang bertanduk emas kamu ke tepi sungai? Babata bertanya. Hanya setelah mencapai level bintang barulah dia bisa menerima harta rekening bank pertama. Namun, dia tidak berani menunjukkan tubuh binatang bertanduk emasnya di sekitar sungai dan tubuh manusianya belum pada tingkat yang cukup. Itu sebabnya, Luo Feng, jumlah uang tunai kamu saat ini 0, jadi rekening bank tidak ada apa-apanya. Kamu memang memiliki banyak harta, hanya kapal planet Yunmo yang merupakan harta yang tak ternilai. Kapal naga hitam juga sangat berharga. Namun, jika kamu mengambil kapal planet Yunmo sekarang, akan mengundang pertanyaan semuanya, bahkan penguasa sektor akan datang dan bertarung untuk mengambil pesawat tersebut, bahkan pejuang abadi pun akan datang merebutnya, itu sama saja bunuh diri, dan hanya kapal naga hitam saja, yang kamu butuhkan untuk diri kamu sendiri saat ini. Ucap Babata menjelaskan, anggur kontak awan, sudah mengenali pemiliknya. Pesawat ulang-alik yang melonjak dan pisau pemotong busur, yang kamu butuhkan untuk diri kamu sendiri. Satu-satunya hal yang dapat kamu jual adalah, penjaga perak cair dan kristal muya, kristal kekuatan yang saya miliki. Kata Babata, dan kristal muya, pohon anggur kontak awan harus tumbuh, kristal kekuatan. Kapal naga hitam juga membutuhkan perawatan energi. Di masa depan, kita akan sering menggunakan kapal naga hitam dan penyimpanan energiku mungkin tidak cukup, kita masih perlu membeli lebih banyak lagi lain kali, ucap Babata. Luo Feng tercengang, dia adalah murid dari planet Yunmo, namun, dia benar-benar bangkrut, harta, kapal naga hitam, senjata master spiritual, kristal muya, dan kristal energi semuanya adalah kebutuhan yang sangat utama. Jadi sekarang Luo Feng, sebelum tubuh manusia kamu mencapai tingkat bintang, kamu sangat miskin. Babata berkata tanpa daya, bukankah kapalnya masih tersisa? Ucap Luo Feng seraya bertanya kepada Babata. Itu semuanya adalah sisa-sisa, dianggap sampah, bahkan meleburnya lagi akan terlalu merepotkan. Ucap Babata, berapa banyak yang bisa mereka jual?
Satu kristal muya saja akan dapat ditukar dengan sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng mengerutkan alisnya. Dia yang tidak memikirkan masalah yang sangat jauh segera menemukan penderitaan di dekatnya. Luo Feng sangat jelas bahwa dia akan menjelajah alam semesta di masa depan. Namun logam yang dibutuhkan untuk pelatihan hanya bisa dibeli. Jika dia mencarinya sendiri di alam semesta, berapa lama dia harus mencarinya? Di alam semesta yang luas, bahkan makhluk yang abadi pun masih memikirkan untuk mendapatkan uang. Tentu saja, itu adalah mata uang alam semesta. Tidak seperti mata uang bumi yang hanya terbatas pada satu planet. Bagaimana dia berfungsi tanpa uang? Tanpa uang, dia bahkan tidak akan bisa membuka akun jaringan virtual semesta. Luo Feng, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Babata berkata, kristal energi yang saya miliki di penyimpanan saya, jika kamu sering menggunakan kapal naga hitam, mereka akan habis dalam waktu sekitar 10 tahun. Kristal muya, cukup untuk membuatmu mencapai bintang level 1 bersama dengan pohon anggur kontak awan yang mencapai bintang level 5 atau 6. Ucap Babata, tidak ada yang lain. Saya akan membiarkan kamu memutuskan bagaimana menangani kristal energi dan kristal muya. Ucap Babata. Luo Feng mulai mempertimbangkan dengan cermat. Kekayaannya dipisahkan menjadi 3 tingkatan. Level tertinggi, kapal planet Yunmo, mayat abadi Del, adalah sumber kekayaan yang luar biasa. Sangat disayangkan saat dia mengeluarkan harta karun ini, itu akan mirip dengan bunuh diri. Tingkat kedua, 3 rekening bank yang ditinggalkan oleh gurunya, dia membutuhkan kekuatan untuk mengambil uang darinya. Tingkat ketiga, item yang saat ini dia gunakan, kapal naga hitam, pesawat ulang-alik yang melonjak, pisau pemotong busur, pelindung perak cair, dan kristal muya dan kristal energi dengan Babata. Aku tidak tahan sama sekali. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Itulah mengapa, sumber uang terbesarmu, haruslah besi hitam ini. Babata berteriak dengan semangat, ini semua adalah material besi hitam. Bukan sisa-sisa yang tidak berharga itu. Peninggalan kapal adalah yang paling tidak berguna dalam penentuan harga, tetapi bahan asli ini dapat digunakan untuk membuat perkakas, senjata, mereka masih cukup berharga. Luo Feng mengangguk. Sama seperti penambangan besi di bumi, dan nilainya di alam semesta, sementara jumlah tempat untuk benar-benar memperoleh, dan menggali logam-logam ini sangat banyak, masih ada biaya untuk hal-hal seperti ini. Besi hitam, adalah logam kelas A8 dan harganya murah. Namun dengan kuantitas seperti itu, ucap Babata berteriak, saat itu mereka secara khusus menggunakan armada antar bintang untuk mengangkut jutaan penambang ke sini untuk menggali. Sepertinya ini adalah hadiah uang pertamaku. Luo Feng memandang kota besi, tatapannya terbakar. Kamu bertanggung jawab untuk memecahnya, saya akan bertanggung jawab untuk menyimpan. Ucap Babata sambil berteriak. Tidak masalah. Suara gemuruh terdengar dari kota besi, di bawah kombinasi pembongkaran Luo Feng dan penyimpanan Babata, efisiensinya sangat tinggi. Dengan luas sekitar 10 km, bongkahan besar material besi hitam disimpan di ruang penyimpanan Babata, sebagian besi hitam yang diagregasikan menjadi pilar juga disimpan. Setelah kira-kira 8 jam, seluruh kota besi telah lenyap, yang tersisa hanyalah sisa-sisa yang rusak. Luo Feng, selain sisa-sisa itu, kami akan mengumpulkan total 92,800 juta ton bahan besi hitam. Babata berkata dengan bersemangat, haha, hanya dengan ini, Luo Feng, kamu memiliki sumber modal pertama. Luo Feng terbang keluar dari bawah tanah. Dari atas, dia mengamati permukaan Mars. Sayang sekali, masih banyak urat biji di bawah tanah, tapi mengekstraknya akan terlalu sulit. Ucap Babata berkata tanpa daya, bahkan dengan kekuatan, satu orang tidak mungkin mengekstrak semua biji. Kecuali jika itu jenis biji logam murni. Jangan terlalu rakus. Luo Feng sangat memahaminya. Tempat ini, adalah kerja keras lebih dari 3 juta penambang, bersama dengan mesin mereka. Sementara itu di bumi, Cina, kota markas Jiangnan kota Yangzhou. Di sore hari, matahari merah yang membara perlahan terbenam di barat. Sebuah kapal besar berbentuk cakram hitam berada di udara ribuan meter di atas Yangzhou. Namun, tidak ada negara di dunia yang dapat mendeteksi kapal ini. Pintu kabin terbuka, seorang pemuda yang mengenakan pakaian kasual sederhana melompat keluar. Kapal itu tiba-tiba menghilang. Pemuda itu pun segera bergegas menuju ke bawah. Saya kembali. Betapa mistisnya,
Pergi ke Mars di pagi hari dan kembali ke bumi di malam hari. Luo Feng tidak bisa berkata-kata dan mengeluarkan kata-kata bangga, juga mengeluarkan cukup banyak uang. Lebih dari 3 juta kerja paksa penambang untuk menggali 92,800 juta ton besi hitam ini, bahkan lebih berharga dari 2 ton esensi besi hitam. Lagi pula, jumlahnya jauh lebih banyak. Ayah! Ayah! Tiba-tiba di halaman, 2 anak kecil berlari, salah satunya berteriak dengan semangat. Yang lainnya juga mengangkat kepalanya. Memang, ayah mereka Luo Feng terbang dan turun dari langit. Ping Ping, hai kecil, ayo, beri aku ciuman. Luo Feng berlutut dan memeluk kedua putranya sambil tersenyum. Klakson mobil berbunyi. Luo Feng menoleh untuk melihat, Su Xin sedang mengemudikan mobilnya ke garasi, dengan sengaja menekan klakson, menyebabkan kedua anak itu berteriak, "Ibu, ibu. Makan malam akan segera siap, Feng kecil, kau dan Su Xin telah tiba pada waktu yang tepat." Kebetulan sekali. Gong Xinlan tertawa saat dia berkata. Luo Feng menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Binatang bertanduk emas itu berada jauh di dalam dunia internal, terlibat dalam pelatihan, dunia internal menerima dan menyerap hampir 100 ton roh besi hitam setiap hari. 2 burung dengan 1 batu, bagi Luo Feng, membagi perhatiannya seperti ini sangatlah sederhana. Sama seperti makhluk abadi, fungsi jiwa dan kecepatan operasinya tidak lebih lemah dari AI yang hidup. Setiap detiknya mampu beroperasi pada miliaran benda, jiwa Luo Feng sudah berada di level bintang tingkat 3. Jika dia membagi perhatiannya dan mengendalikan banyak hal, dia bisa mengendalikan hingga beberapa ratus atau ribu item untuk mengorbit satu persatu dengan mudah. Bahkan jika dia memberi mereka semua kekuatan penuh, dengan kesadaran bintang level 3, dia bisa mengendalikan hingga 32 aliran kekuatan spiritual. Artinya, Luo Feng dapat melakukan hingga 32 hal sekaligus. Semuanya dengan hasil maksimal. Memang, 32. Kembali ketika Luo Feng berada di penjelajah bintang tingkat 3, kesadarannya bisa mengendalikan hingga 19 aliran kekuatan spiritual. Dan sekarang pada kesadaran bintang tingkat 3, dia bisa melakukan 32 aliran kekuatan spiritual. Luo Feng sering duduk di kapal meninggalkan bumi, mengunjungi planet lain di tata surya. Tidak ada yang mendeteksinya, lagi pula Luo Feng kembali terlalu cepat. Bahkan planet terjauh di tata surya, menggunakan kapal naga hitam, membutuhkan waktu paling lama 2 hari untuk pergi dan kembali. Saat ini bumi dalam kondisi damai. Di kota markas Hongning. Pada tahun 2062, musim semi, di markas Aula Jixian di dalam kapal yang sangat besar, di satu ruangan yang luas dengan 2 tempat tidur terpisah ada sejumlah besar peralatan di samping mereka, semua digunakan untuk menjaga kehidupan 2 prajurit yang kuat. Di sebelah kiri berbaring Dewa Petir dengan jubah putih, di sebelah kanan berbaring Hong berpakaian hitam. Di luar ruangan, 2 orang menatap melalui jendela kaca, mata mereka dipenuhi dengan kesedihan dan rasa sakit. Gunung es, kapan kepala akan terbangun? Daya tarik tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan lembut. Tidak ada ide, tapi saya akan menunggu, saya akan terus menunggu. Pria es dingin di samping berkata. Baik, Aler dengan lembut mengangguk. Tiba-tiba, suara peringatan yang menusuk telinga terdengar dari luar. Sekelompok dokter tiba-tiba bergegas masuk dari luar, 2 penjaga kerajaan Aler dan Ice Mountain menyaksikan pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Pintu bangsal langsung terbuka, 2 orang dokter masuk, sisanya terjebak di luar. Detektor kapasitas mental telah mendeteksi beberapa gelombang otak. Seorang dokter tua berambut putih berteriak dengan semangat. Kedua pimpinan memiliki gelombang otak, juga, kekuatan mereka meningkat. Dokter lain berteriak dengan semangat. Gelombang otak ditampilkan di alat. Gelombang otak kedua pimpinan mulai berfluktuasi, hampir seolah-olah keduanya sedang bersaing satu sama lain, yang satu lebih kuat dari yang lain. Keduanya menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, kelopak mata Hong yang berpakaian hitam berkibar, dan setelah itu, dia perlahan membuka matanya. Pada sore hari di lain tempat, Luo Feng bersama istrinya Su Xin, masing-masing memeluk seorang anak sambil menonton televisi. Luo Feng mengangkat telepon, melihat nomor yang ditampilkan di telepon, terkejut. Apa yang salah? Su Xin bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu pimpinan, nomor Hong. Luo Feng dengan curiga mengerutkan alisnya, sejak insiden binatang menelan itu, Hong dan Dewa Petir telah koma. Su Xin juga terkejut, siapa yang berani menggunakan ponsel Hong? Halo, Luo Feng menjawab panggilan itu.
Luo Feng. Suara energi yang bergema itu terdengar. Pimpinan, Luo Feng sangat terkejut, bahkan Su Xin yang ada di sampingnya menatap dengan mata terbelalak. Hong sudah bangun. Setelah koma selama 2 tahun, dia terbangun. Ini pasti berita yang mengguncang bumi. Aku baru saja bangun, Dewa Petir juga sudah bangun. Saya baru mengetahui hal-hal yang telah terjadi sejak kita koma. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kita berdua, dan juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Suara Hong dipenuhi dengan kebahagiaan yang dalam. Jika kamu ada waktu, datanglah ke sini ke kota markas Hong Ning sebentar. Baiklah, aku akan segera pergi. Luo Feng mengangguk. Baiklah, aku akan berada di sini bersama Dewa Petir, ucap Hong sambil tertawa. Setelah Lu Feng menutup telepon, Su Xin tidak bisa berkata lagi dan bertanya kepada Lu Feng, Hong sudah kembali. Ucap Si Xin bertanya kepada Lu Feng. Dewa Petir juga. Luo Feng tertawa, saya akan pergi sekarang sebentar, saya mungkin akan kembali larut malam ini. Baiklah. Su Xin mengangguk. Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak, dengan cepat meninggalkan kota markas Jiangnan, menuju markas Aula Jixian dengan kecepatan tercepatnya. Bagian luar markas Aula Jixian, dipenuhi dengan kapal perang, sangat ramai. Penyidik Luo, ucap penjaga di markas Jixian memberi penghormatan. Luo Feng dengan cepat memasuki pangkalan, di bawah arahan personel pangkalan, dia langsung menuju ke ruangan tertentu. Di dalam ruangan itu adalah Hong dan Dewa Petir. 2 pria, 1 hitam dan 1 putih, berdiri dan mendekat saat mereka melihat Luo Feng. Haha, Luo Feng, kamu benar-benar membuat nama untuk dirimu sendiri. Dewa Petir tertawa terbahak-bahak saat dia membenturkan dada Luo Feng. Aku akan membiarkan masalah ini pergi karena kau telah menyelamatkan hidupku, haha. Kulit kakak kedua sangat tebal, jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Hong berkata kepada Luo Feng. Dewa Petir balas menatap. Ya, aku bisa mentolerir perilaku seperti ini, aku tidak akan merendahkan diriku sebanyak itu. Luo Feng berkata dengan tegas. Sial, kalian berdua. Dewa Petir menatap dengan marah. Hong dan Luo Feng tidak bisa menahan tawa keras ketika mereka melihat ini. Mari kita semua duduk. Di bawah instruksi Hong, ketiganya duduk. Ketiganya adalah 3 petarung terkuat di bumi. Luo Feng, Dewa Petir tidak seperti sebelumnya, dia berkata dengan serius, insiden ini, setelah mengetahuinya dari kakak, kami benar-benar menyelamatkan kehancuran umat manusia. Terima kasih, ucap Dewa Petir. Kita akan menghentikan upacara, dan merayakannya dengan anggur. Hong secara pribadi menuangkan 3 gelas anggur, ayo. Ketiganya mengangkat kacamata mereka. Mari bersulang. Mereka menenggak minuman mereka. Luo Feng. Hong tertawa. Tindakanmu sebelumnya saat berurusan dengan Atkin dan sampah lainnya, terima kasih. Jika kamu membiarkan orang-orang itu mengamuk, siapa yang tahu apa lagi yang akan mereka lakukan. Terutama di aula gunturku, Sago Nehru mau jadi pemimpin. Sudah menjadi cukup tidak tahu malu untuk meletakkan tangan pada keluarga para pahlawan, yang mengorbankan diri mereka untuk kemanusiaan. Orang-orang semacam itu, benar-benar pantas mati. Dewa Petir tidak bisa berkata-kata lagi tetapi memarahi. Setelah mengetahui berita itu setelah bangun, dia benar-benar marah. Luo Feng tertawa, ini adalah masalah kecil, menangani kambing hitam itu segera membantu menstabilkan negara dan mewujudkan perdamaian. Biarlah mereka digunakan sebagai contoh. Hong mengangguk. Masalah di bumi itu kecil, setelah Dewa Petir dan saya bangun, kami membahasnya dan mengambil keputusan. Keputusan, gumam Luo Feng sambil memandang dengan curiga pada Dewa Petir dan Hong. Keduanya telah koma selama 2 tahun, keputusan apa yang mereka buat setelah bangun tidur. Luo Feng, Dewa Petir berkata dengan serius, Hong dan saya sama-sama memperoleh informasi dan sejarah dari reruntuhan kuno dan bahkan dapat membuat perangkat lunak terjemahan. Kamu harus dapat melihat bahwa kami berdua tahu banyak tentang alam semesta. Di alam semesta yang luas, terdapat begitu banyak, terlalu banyak planet dan sistem yang kuat. Bima Sakti kita juga merupakan bagian dari kekaisaran Silver Blue, ucap Dewa Petir. Juga, untuk planet seperti kita tanpa tuan, saat kita ditemukan, itu akan menjadi mimpi buruk, ucap Dewa Petir dengan ekspresi yang menjadi serius. Hong mengangguk benar, mimpi buruk. Jika kita beruntung, bumi kita bisa menjadi wilayah pejuang yang kuat. Namun, kemungkinan yang lebih besar adalah, semua manusia di bumi mungkin menjadi budak dan dijual, dan setelah itu, seluruh planet dapat dijual kepada makhluk kuat lainnya. Luo Feng mengangguk,
Mengenai masalah ini, Luo Feng sangat jelas. Status dan posisi di alam semesta dibedakan, perbudakan dan keberadaan lain, dan lain-lainnya. Singkatnya, ada ras dan klan manusia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, semuanya didasarkan pada persaingan, berdasarkan penyaringan yang terkuat. Yang terkuat ini bisa mencapai status tinggi, pangkat dan gaji tinggi, sementara yang lemah akan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Binatang menelan mungkin sangat kuat, tapi karena dia sendirian, kita bisa bertahan melawannya. Ekspresi Hong sangat serius, namun, kekuatan besar dari alam semesta dapat dengan mudah mengerahkan armada antar bintang, kita bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ucap Hong menjelaskan. Dewa Petir mengangguk, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah, membuat diri kita lebih kuat. Hanya dengan cara itu kita bisa melindungi rumah kita. Hati Luo Feng sangat berat, dia tahu lebih dari Hong dan Dewa Petir. Di alam semesta, nasib beberapa planet aborigin sangat tragis. Hal-hal ini telah menjadi normal. Di alam semesta, kadang-kadang planet aborigin ini mungkin memiliki pejuang yang kuat, mampu berjuang untuk planetnya, melindungi ras dan planetnya. Luo Feng, aku yakin kamu tidak ingin melihat bumi menemui takdir seperti itu kan? Ucap Hong sambil memandang Luo Feng. Tidak perlu ditanyakan pimpinan, ucap Luo Feng menjawab pertanyaan Hong. Itu sebabnya, Luo Feng, datang dan berlatihlah bersama kami di masa depan. Di bumi, bukan untuk menyombongkan diri, hanya aku dan Hong yang jenius dalam hal kemampuan tempur. Adapun seorang jenius dalam kemampuan master spiritual, itu tentu saja kamu, Luo Feng, ucap Dewa Petir sambil memandang Luo Feng, kita bertiga adalah yang terkuat di dunia, kita harus bersatu. Hong juga memandang Luo Feng. Luo Feng tertawa, mengangguk. Ketiganya tertawa bersama. Para pahlawan dari sebelumnya berkata, semakin tinggi pendakian, maka akan semakin merasa kesepian, setelah menjadi tak terkalahkan, tidak akan ada prajurit lain yang sebanding, yang secara alami akan tumbuh dengan kesepian. Sama seperti sebelumnya ketika Hong dan Dewa Petir dalam keadaan koma, Luo Feng adalah makhluk tak terkalahkan di bumi. Sejujurnya, selama itu, Luo Feng memang merasakan kesepian. Dan ketika mereka berdua terbangun, Luo Feng sangat merasa senang. Akhirnya dia punya beberapa teman untuk masa depan. Luo Feng, mulai hari ini, kamu akan menjadi saudara ketiga. Hong berkata dengan gembira. Tiga kecil. Dewa Petir tertawa aneh, kita akan kembali ke istana. Sedikit dua, cepat dan tuangkan anggur, tuanmu akan memberimu uang kembalian. Luo Feng ikut bergurau saat dia melihat Dewa Petir. Jalur pelatihan akan sangat sulit. Kami akan meningkat jauh lebih cepat saat kami membantu dan berdebat satu sama lain. Kata Hong. Dewa Petir mengangguk. Tingkat pemahaman mereka sangat tinggi, tapi genetika manusia di bumi sebenarnya hanya rata-rata. Babata berteriak, juga, mereka tidak punya guru. Mereka murni seperti orang buta menuntun orang buta. Tanpa seorang guru, tanpa genetika yang tepat, yang mereka miliki hanyalah pemahaman. Saya bisa bertaruh. Keduanya akan membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun untuk mungkin mencapai penjelajah bintang level 9. Namun, bagi wisatawan bintang level 9 untuk menerobos ke bintang tingkat 1, itu sulit, sangat-sangat sulit. Minimal setidaknya 50 hingga 60 tahun. Luo Feng, dunia internal kamu sudah berada di level bintang 3, oleh karena itu, tubuh manusia kamu dapat terus berkembang, meskipun itu terbatas pada keterbatasan tubuh manusia bumi kamu, dan melambat. Tapi itu masih lebih cepat dari mereka. Kata Babata. Pikiran Luo Feng bergerak, Babata, bukankah planet Yunmo kita memiliki teknik dan keterampilan untuk para pejuang? Sebarkan ke Hong dan Dewa Petir. Tanpa seorang guru, bahkan dengan bakat alami dan kejeniusan, jalannya masih sangat sulit. Sebagai sesama manusia bumi, sesama pejuang, tiga terkuat di dunia, Luo Feng berharap Hong dan Dewa Petir dapat mengimbangi pertumbuhannya. Bagaimana mungkin? Itu adalah rahasia dari planet Yunmo. Babata menyangkalnya, membocorkan rahasia bisa dihukum mati. Planet Yunmo kita kebanyakan mencari master spiritual. Luo Feng tertawa, bahkan gurunya adalah seorang master spiritual, teknik rahasia yang dia ciptakan, semuanya untuk master spiritual. Teknik rahasia petarung itu, mungkin hanya hal-hal yang dikumpulkan guru dari orang lain. Yah, tapi mereka masih dikumpulkan dengan susah payah oleh gurumu. Babata berkata, tidak boleh mengungkapkan,
Mereka yang bukan murid Yun Mo tidak diizinkan mengakses mereka. Pikiran Luo Feng terus bolak-balik dengan Babata. Namun, Babata dengan keras kepala menolak. Luo Feng akhirnya menyadari, saat Ai yang hidup bersikeras pada satu hal, tidak ada cara untuk membujuknya. Bagaimana dengan ini? Terima Hong dan Dewa Petir sebagai murid Yun Mo, bagaimana dengan itu? Luo Feng bertanya. Babata tampak terbelalak, mengangguk, itu mungkin. Luo Feng tercengang, itu terlalu sederhana. Terimalah mereka sebagai murid. Luo Feng, cepat lakukan. Ini pasti murid potensial terbaik. Wisatawan bintang yang memiliki domain sendiri. Saat itu saya bahkan meneteskan air mata untuk mereka ketika saya mengira mereka telah jatuh, untungnya mereka sudah bangun. Jenius semacam ini, dua jenius, orang-orang akan memperebutkan mereka di seluruh alam semesta. Kata Babata, meskipun Master Planet Yun Mo adalah Master Spiritual, namun satu kekuatan besar, tidak dapat sepenuhnya dibuat dari Master Spiritual. Hanya makhluk abadi dan bawahan dari Master Planet Yun Mo yang sebagian besar terbuat dari pejuang abadi. Di dalam ruangan, apa yang membuatmu begitu serius? Dewa Petir menatap Luo Feng dengan mata lebar, Hong juga mendengarkan dengan saksama. Dengan cara ini, aku pernah mewarisi sekumpulan teknik rahasia, di antaranya adalah metode pelatihan Master Spiritual, dan juga metode pelatihan pejuang. Luo Feng berkata dengan serius, di sampingnya, Hong dan Dewa Petir segera meledak dalam kegembiraan. Luo Feng melanjutkan, namun, sekte yang saya ikuti menghalangi penyingkapan teknik dari luar, dan saya tidak dapat menentangnya. Itu sebabnya, saya ingin bertanya, apakah kalian berdua bersedia bergabung dengan sekte saya dan berlatih? Organisasi apa itu? Hong bertanya, apa saja syaratnya? Sekte apa? Dewa Petir juga bertanya, aturan macam apa yang ada? Saat ini, hanya ada aku yang tersisa di sekte, kata Luo Feng. Dewa Petir melihat dengan mata terbelalak, kenapa kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa hanya kamu yang tersisa? Awalnya aku mengira bergabung dengan sekte akan membuat kita menjadi bawahan, umpan meriam. Sebuah sekte dengan hanya kamu di dalamnya, kami pasti akan bergabung. Benar, bergabunglah. Hong juga tertawa, benar, sekte apa itu? Sekte ini disebut Planet Yun Mo. Luo Feng tertawa, di masa depan ketika kita pergi, jangan beritahu orang lain bahwa kita berasal dari sekte Planet Yun Mo, lagi pula, seluruh sekte dihancurkan oleh musuh. Itu sebabnya, mengungkapkan nama itu berarti bunuh diri. Dewa Petir dan Hong saling memandang, seluruh sekte dihancurkan. Itu hal yang bagus, itu hal yang bagus. Dewa Petir tertawa saat dia memuji, ini berarti kita tidak memiliki batasan. Hong terlalu meledek, dua bajingan ini, tidak menghormati tuannya, mereka pantas dihukum, di dalam ruang virtual, Babata mengamuk tanpa daya. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini, terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap